Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah bagaimana menjaga tips tubuh kita tetap sehat dan bugar selama puasa ya. Nah, itu ternyata bisa diatasi ataupun bisa dilakukan dengan aktivitas yang ringan yang tidak begitu kompleks ya. Yang penting dalam hal dari kita sendiri melakukan hal itu dengan konsisten gitu ya, konsisten selama puasa ya. Ya sobat sekalian, ya memang kalau kita melihat dengan adanya datangnya bulan puasa ini ya kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama kurang lebih 12 jam ya pada saat subuh ya. Tidak menahan lapar ya, menahan untuk tidak makan dari subuh hingga matahari terbenam pada saat maghrib itu adalah hal ibadah yang akan memberikan kita secara apa namanya yang mengantarkan kita kepada ketakwaan individu gitu ya. Nah, kemudian di sisi kesehatan ya memang ada juga penelitian yang kalau kita ketahui bersama puasa itu memang memberikan kesehatan gitu. Dalam hal ini adalah bagaimana ketika organ pencernaan kita termasuk juga lambung kita itu diistirahatkan, maka lambung kita tidak akan bekerja keras dan situlah kesehatan itu semua organ tubuh itu setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan itu kalau melihat banyak studi itu organ dalam kita setelah menyelesaikan Ramadan itu menjadi lebih sehat ya karena adanya puasa 1 bulan penuh gitu ya. Nah, kadang orang kerap mengaitkan puasa dengan tubuh lemas gitu ya, lemas, kurang produktif, gampang sakit, dan kadang mereka yang sebenarnya sudah terbiasa berpuasa bersama bertahun-tahun dan secara kebiasaan buruk mereka hanya memberikan apa namanya menghabiskan waktu itu hanya apa namanya diam ataupun melakukan aktivitas yang tidak produktif ya hanya tidur seharian untuk menunggu waktu berbuka dan ini memang tidak produktif sobat sekalian ya karena jangan sampai waktu yang berlalu terus-menerus dan begitu cepat itu kita apa namanya habis hanya dengan tidak memanfaatkan dengan produktif ya. Dari segi agama kita bisa lebih memperbanyak ibadah. Dari segi kesehatan kita harus jangan sampai diam ya, harus tetap bergerak ya meskipun tidak harus gerakan yang keras ataupun fisik yang sifatnya fisik tetapi bisa gerakan yang ringan supaya tubuh ini tetap produktif gitu ya. Nah, berikut ini tips tentang tetap sehat dan bugar selama puasa. Nah, ini ada tips dari dokter spesialis kedokteran olahraga Elsa memberikan kunci sederhana agar tubuh tetap sehat dan bugar selama berpuasa ya. Jadi tips tetap sehat dan bugar karena kita ketahui bahwasanya kondisi sekarang yang meskipun pandemi itu sudah menurun dan kondisi kurang lebih bisa berjalan normal, tetapi kita tetap harus menjaga kesehatan supaya tidak cepat sakit dan tidak cepat drop ya. Dalam hal ini minimal ya pikiran kita harus tetap positif untuk menaikkan imunitas tubuh. Tips yang pertama untuk tetap sehat dan bugar selama puasa adalah pola makan sehat dan seimbang ya. Bicara soal tubuh sehat dan bugar berarti bicara soal asupan nutrisi dan kalau kita melihat asupan nutrisi kadang kita juga tidak memperhatikan penuh bagaimana asupan makanan pada saat berbuka dan sahur itu kita harus perhatikan supaya tubuh kita tidak begitu lemas ataupun kandungan atau asupan makanan kita itu tidak berakibat efek buruk terhadap kesehatan misalnya akan menambah kolesterol ataupun menambah tubuh menjadi lemas dan kurang produktif. Dan lagi-lagi kita harus memperhatikan menu-menu sahur dan buka puasa sebab biasanya menjadi hal pertama yang menyebabkan tubuh lemas dan kurang produktif. Dokter Elsa ini menyarankan untuk mengonsumsi menu makanan sahur berbuka dengan kandungan nutrisi seimbang, gitu ya. Baik makronutrien maupun mikronutrien semua harus lengkap ya. Habis puasa, pas buka, semua dimakan ya berat ya. Makanya sebagian dari kita mungkin tidak langsung makanan berat ya, tetapi makanan yang ringan, misalnya manis-manisan ataupun yang sehat gitu ya, buah ya, sayur itu bisa dikonsumsi pada saat kita berbuka ya, karena memang
selama lebih dari 12 jam kita puasa tidak makan. Jadi tips yang pertama adalah kita harus menjaga pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua adalah hidup aktif. Hidup aktif berlawanan dengan hidup sederhana ya. Hidup aktif itu berarti mengajak tubuh itu terus aktif dan dengan berbagai macam aktivitas ya. Elsa menyarankan salah satu cara hidup aktif dan sederhana adalah jalan kaki minimal 10.000 langkah kaki tiap hari atau 10 menit ya. Nggak ada alasan untuk malas bergerak selama 10 menit tiap 2 jam ya, 10 menit tiap 2 jam, 20 menit. Jalan di tempat boleh ya, perenggangan ringan boleh di samping meja ataupun kursi boleh. Nah, ini buat yang duduk lama kerja depan komputer. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas apa yang ada di rumah, misalnya kursi, kita bisa pakai untuk melakukan peregangan dan ataupun kalau kita melakukan jalan ringan 10 menit di rumah, jalan di tempat itu juga bisa menjadi aktivitas yang intinya hidup aktif, jangan sampai kita diam gitu ya. Dan yang ketiga ya, tips kesehatan agar tetap sehat dan bugar pada saat puasa adalah latihan fisik secara teratur. Dia menyarankan untuk menyediakan waktu untuk latihan fisik minimal 30 menit tiap sesi dengan frekuensi minimal 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu itu bisa Senin, Rabu, Jumat ataupun Selasa, Kamis, Sabtu ya. Nah, itu bisa dikombinasikan ya minimal 3 kali dan kalau kita sudah terbiasa bisa kita naikkan perlahan menjadi 5 kali dalam seminggu ya. Nah, yang pertanyaannya kapan latihan fisik itu bisa dilakukan selama Ramadan? Ya, ada banyak pilihan ya. Misalnya pilihan yang bisa kita aplikasikan yaitu 1-2 jam setelah buka puasa gitu ya. Ya, setelah buka puasa memang harus diberi jeda, jangan sampai setelah makan langsung kita beraktivitas berat. Atau 1 jam setelah sahur ya. Dan juga bisa juga coba 30 menit sebelum buka puasa ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ya. 3 tips tadi jangan sampai dilewatkan untuk menjaga tubuh itu tetap sehat dan bugar selama puasa, yaitu pola makan yang kita harus sehat dan seimbang. Kemudian yang kedua adalah hidup aktif dan yang ketiga adalah latihan fisik secara teratur ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu ya, dengan saya sarankan rekomendasikan selalu adalah konsumsi propolis ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya, yang TPR atau TPR atau Turkish Propolis Ruqyah yang mempunyai banyak sekali manfaat dan kelebihan diantaranya adalah mempunyai teknologi nano. Ya, apa itu teknologi nano? Teknologi yang dapat meningkatkan penyerapan dan kelarutan dalam tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Itu bisa diserap dalam tubuh dengan cepat. Kemudian manfaat yang lain adalah juga terdapat ruqyah dalam botol kecil ini ya. Kemudian manfaatnya apa saja TPR ini? Antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Kemudian penyakit berat juga bisa ya, kolesterol, imunitas tubuh, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, MAH, kanker ya. Kemudian sinusitis, jantung, paru-paru ya, hampir semua itu bisa diatasi dengan TPR dan sudah ditestimoni ataupun banyak sekali pelanggan yang sudah menyampaikan testimoni terkait penyakit-penyakit tersebut, yang alhamdulillah produk ini sudah dikonsumsi ribuan botol oleh konsumen dari tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri sudah merasakan manfaatnya. Kemudian varian yang kedua yang juga saya rekomendasikan adalah TPR yang biru, yaitu TPR Brain, Turkish Propolis Ruqyah Brain. Ini memberikan manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina dan mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening. Kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya. Sekaligus juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa dan pikun. Dan produk ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association atau Asosiasi Pengusaha Nano Internasional. Konsumsinya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kg,
berarti diteteskan 7 kali dan dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya. Kami juga membuka peluang bisnis ya bagi Anda yang ingin berbisnis TPR. Berjualan TPR ya, Anda bisa mencoba satu dulu untuk dicoba pada diri sendiri. Kalau sudah cocok ya untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh, bisa juga direkomendasikan kepada yang lain, ataupun kalau sudah merasa yakin ya, langsung bisa berbisnis TPR dengan minimal pembelian 3 ya. Minimal pembelian 3 itu dengan harga spesial 630.000, dengan hemat 120 Anda sudah mendapatkan bimbingan bisnis full dan lengkap dan rutin ya. Jadi ada 2 manfaat, kita dapat merekomendasikan produk kesehatan kepada orang lain, yang kedua dapat menambah penghasilan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan selalu konsumsi Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo ya. Toko online dengan nama Dialgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.